Shalom, keluarga besar GBI Kedamaian, apa kabar? Pastinya semua luar biasa. Terasa kita boleh memasuki di penghujung tahun 2020. Dan minggu ini adalah minggu pertama. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengikuti ibadah online bersama-sama. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Pak Pendeta Kristono Santoso yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan hati kita, segenap jiwa kita, supaya Allah boleh memperbarui kehidupan kita lewat firman yang akan disampaikan. Dan jangan lupa, buat adik-adik, ada cerita yang menarik buat kalian semua sepanjang bulan Desember ini. Dan para orang tua, Bapak Ibu, boleh mendampingi putra-putrinya untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang kita siapkan buat anak-anak kita. Kita semua rindu anak-anak kita bertumbuh iman percayanya melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dan bagi jemaat sekalian yang ingin mendapatkan pelayanan khusus, baik konseling maupun doa-doa khusus, silakan menghubungi nomor sekretariat. Seluruh hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan selama ibadah online, setiap persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan lainnya, silakan ditransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, dan biar semuanya ini kita kembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Mari siapkan hati kita, kita akan menikmati bersama-sama ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Pastinya kita semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, dan tidak terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2020. Kita percaya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus Tuhan kita yang selalu menopang, menyertai hidup kita. Kita percaya hari-hari hidup ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi yang kita tahu, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah di minggu pertama bulan Desember yang nanti akan disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Dengan segenap hati kita, kita mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan terus ada buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji, kita menyembah Yesus. Kita tinggikan namanya, sebab Dia Yesus Tuhan yang selalu kita tinggikan, yang selalu menjadi kebanggaan kita, yang selalu kita sembah, yang selalu kita tinggikan. Dia Yesus Tuhan yang terus menopang hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan. Lord, terima kasih Tuhan. Tuhan, ini umat-Mu Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, yang terus ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Kau terus menopang kami, Kau terus memberkati kami, Kau terus mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki di bulan yang baru di akhir tahun ini Tuhan. Semua oleh karena kebaikan, semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layakkan kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk boleh menaikkan pujian syukur kami, menaikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ucapan syukur kami Tuhan, kami hidup oleh karena kemurahan-Mu, kami hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Dan umat-Mu pagi ini boleh memuji Engkau. Umat-Mu saat ini boleh menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya yang Engkau telah berbuat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, apa kabar? Semua dalam kebaikan Tuhan, semua dalam kemurahan Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati kita tetap sukacita, amin. Nah, Yesus Tuhan terus bekerja atas hidup kita. Naikkan pujian yang penuh dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang terus ada buat hidup kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita punya Yesus yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita. Dia rela mati menebus hidup kita dan saudara. Dia pengharapan kita satu-satunya dalam hidup kita. Haleluya, pengharapanku hanya Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Haleluya. Kita semua percaya Yesus harapan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang hari-hari ini kita hadapi serba tidak mungkin. Kesulitan bukan semakin berkurang, tapi semakin lama semakin terasa sekali. Tapi kita percaya Tuhan ada buat setiap kita. Amin.
masalah apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kita. Kita tidak mampu, tapi Yesus memampukan kita. Siapkan hati kita untuk dilawat kepada firman Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, yang boleh menikmati belas kasihan Tuhan, jadi umat kesayangan Tuhan. Tuhan, jadikan hidup kami berarti, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang ku terima lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah ku terima lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di awal bulan terakhir tahun ini, di mana kita sudah lebih dari 7 bulan ya
menikmati ibadah secara online, bahkan dimanapun juga ya. Saudara, bulan ini adalah bulan yang tentunya istimewa, karena selalu di dalam bulan yang terakhir kita juga ingin merayakan Natal ya. Oleh karena itu, mari di dalam renungan ini kita mempersiapkan diri untuk Natal dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah membawa kami semua kepada penghujung di bulan yang terakhir di tahun ini, yaitu bulan Desember, di mana sebentar kami akan menutup, tetapi kami juga akan merayakan Natal, kedatangan Tuhan yang memberikan terang, menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapa di surga, kiranya Engkau memberi kami hikmat pada pagi hari ini, di dalam kami mendengar firman Tuhan. Teguhkan firman itu dengan pertolongan Roh Kudus, dan hamba-Mu berdoa supaya tidak ada perkataan yang sia-sia dari persiapan yang hamba lakukan ini. Bapa, biarlah kami bersama-sama boleh mendengar firman-Mu. Teguhkan itu dengan kekuatan yang datang daripada Allah Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Natal selalu diperingati setiap tahun, tetapi tahun ini adalah tahun di mana orang berpikir bagaimana, apakah akan memperingati Natal atau dalam kata merayakan Natal. Kita tidak berbicara bagaimana merayakan Natal, tapi kita harusnya berbicara bagaimana, apakah kita itu bisa menyambut Natal di dalam kehidupan kita ini, untuk supaya kita semakin dewasa. Sudahkah saya dan Anda siap menyambut Natal ya? Mari kita buka firman Tuhan. Saya ajak saudara membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 14. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rasul Yohanes menuliskan di dalam pembukaan tentang kedatangan Tuhan di dalam kitab Injil. Yang menarik sekali adalah bahwa kita ini akan menyambut Natal ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan bagaimana kita menyambut seperti orang-orang pada saat menyambut kedatangan Tuhan yang pertama kali. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Natal, apa hikmat dari pandemi yang kita alami? Apa hikmat yang kita belajar dari pandemi yang kita sedang alami, dan mungkin Desember bahkan melewati Januari, walaupun vaksin sudah ada, tetapi kita ini mungkin masih harus hidup seperti saat ini, ibadah seperti saat ini. Nah, hikmat apa ketika kita menyambut Natal dalam keadaan demikian? Tentunya apapun juga, Natal yang akan kita peringati sesuatu yang bersifat sangat sederhana. Orang-orang sedang memikirkan bagaimana merayakan Natal. Mungkin banyak di antara kita juga yang kemudian berkata tidak antusias lagi. Karena apa? Natal ini tentu sesuatu yang sederhana sekali. Ya, biasanya kita membuat satu pesta Natal yang ekstravagansa. Tetapi justru dalam hikmat dalam pandemi ini kita berpikir,
makna dari Natal ini apa? Makna Natal itu apa? Apakah Tuhan dipermuliakan? Apakah kita itu memang benar-benar sudah menyambut Dia? Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa Tuhan merencanakan penebusan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa sampai kedatangan Mesias, Allah itu begitu mempersiapkan dengan detail dan teliti dan konsisten. Satu perkara yang besar. Tetapi yang terjadi justru ketika Dia datang ke dunia, dikatakan Dia datang kepada miliknya, dan miliknya itu tidak mengenal Dia, dan miliknya itu menolak Dia. Saudaraku sekalian, mari kita berpikir, apakah kita ini adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan? Apakah kita itu betul-betul menerima Dia? Ataukah kita itu tanpa sadar menolak Dia? Pada tanggal 18 November kemarin, ada satu peristiwa di dalam pelayanan kami di Hagai. Saya ada di Hagai. Founder atau pendiri dari Hagai itu John Edmund Hagai dipanggil Tuhan 18 pagi, November pagi, di dalam usia 97 tahun. 75 tahun dia itu melayani dan mengawal sampai terjadi sebuah pelayanan yang disebut Hagai Internasional. Nah, satu moto yang dia selalu berikan kepada kami ini adalah sesuatu yang harus saudara dan saya itu renungkan. Dia berkata demikian, attempt something so great for God, it's doomed to failure unless God is in it. Ya, saudara bisa baca nanti. Attempt something so great for God, it's doomed to failure unless God is in it. Di dalam artinya adalah melakukan pekerjaan atau perkara yang sangat besar bagi Tuhan pasti akan gagal bila Tuhan tidak berada di dalamnya. Maka di dalam hikmat pandemi ini kita berpikir kalau berat berpuluh-puluh tahun ada pesta-pesta Natal yang demikian ekstravagansa. Jangan-jangan Tuhan tidak ada di dalamnya. Sehingga semuanya itu tidak berguna. Hanya selebrasi manusia, hanya pesta pora kesenangan manusia, hanya Natal diisi dengan berbagai musik, pujian, bahkan drama Natal. Tetapi mungkin Tuhan sudah tidak kita undang, karena kita sebenarnya sedang atau sudah tidak menginginkan Dia seperti yang Dia inginkan. Oleh karena itu firman Tuhan perenungannya adalah saya ambil dari Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Yang demikian berbunyinya, ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal penciptanya yang datang. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi sekali lagi tantangan terbesar adalah bukan bagaimana Allah itu berkarya, firman menjadi manusia. Buat Allah itu sesuatu yang mudah, karena itu adalah tidak ada sesuatu yang mustahil buat Allah. Tetapi justru tantangannya adalah ketika Dia sudah datang ke dunia, firman itu ada di tengah-tengah kita, dan firman itu sudah menjadi manusia, kita melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya. Tetapi orang tidak mengenal Dia, dan miliknya, yaitu orang Israel, menolak Dia. Oleh karena itu saudara, kita bisa bayangkan 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani khusus untuk bangsa Israel. Tuhan tidak pernah keluar melayani bangsa lain. Orang-orang dari bangsa lainlah datang mencari Dia, tapi Dia selalu berkata, tidak boleh para muridnya diutus keluar daripada melayani domba-domba Israel. Karena memang 3,5 tahun itu Dia datang untuk menyatakan, menggenapi apa yang dijanjikan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Tapi orang Israel menolak Dia. Orang Israel menolak Dia.
Nah, saudara, kita mungkin berbicara orang Israel menolak dia, tapi saya percaya Tuhan, saya juga tidak akan menolak dia. Nanti dulu, kita bisa menjadi orang-orang yang menolak Tuhan. Kita adalah orang-orang sekalipun kita berjemaat, sekalipun kita ke gereja, sekalipun kita merayakan Natal, tanpa sadar kita bisa menolak dia. Oleh karena itu, bagaimana kita ini bisa menolak dia dari sikap hidup yang kita lakukan, yang seringkali tidak kita sadari? Yang pertama adalah kalau kita bisa menolak dia karena kita tidak suka dengan dia. Tetapi kita tidak berani mungkin. Oleh karena itu, mari kita lihat ada satu perumpamaan. Saya tidak akan baca detailnya. Saudara buka masing-masing nanti. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu bagus sekali. Ya, saya akan bawa Anda masuk ke dalam perenungan ini untuk melihat bahwa ternyata kita pun bisa menolak dia. Saudara bisa buka nanti di rumah Lukas 15 ayat 11 sampai 32, dan saya akan mengambil cuplikan-cuplikan ayat dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Setelah adalah bagaimana sekarang kita berbicara si bungsu itu menolak bapaknya. Ya, kita baca di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi dia itu suatu hari ngomong sama bapaknya, Bapak berikanlah harta milik yang menjadi milik kita, yang menjadi bagian atau hakku. Maka dikatakan bapaknya memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Jadi anaknya itu memaksa, ya. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-11, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Pertanyaannya, mengapa anak itu ingin pergi yang jauh? Mengapa anak itu ingin mendapatkan harta yang harusnya masih menjadi milik ayahnya, kemudian dia minta, dia jual, dia pakai uangnya, kemudian dia pergi jauh? Karena satu hal, dia tidak suka hidup bersama Bapa. Dia tidak suka hidup bersama bapaknya. Sekalipun di dalam rumah bapaknya itu ada semua hal yang dia bisa dapatkan dan dia dapatkan, dia mengatakan, aku tidak suka. Karena apa? Aku harus hidup menurut kehendak Bapakku. Saudara, berbicara tentang hal ini, mari kita merenungkan kepada setiap hidup kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang mau hidup bersama dengan Tuhan, dan kita itu adalah orang yang suka kepada kehendak-Nya? Kita jangan buru-buru berkata, iya. Banyak anak Tuhan yang walaupun dikatakan kelihatannya orang Kristen, belum tentu dia ingin hidup di dalam kehendak Bapaknya. Selalu menentang. Tidak ada satu keinginan untuk taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian apa yang jadi dengan anak itu juga? Dia dikatakan anak itu meminta haknya untuk mendapatkan berkat. Dia mengatakan, yang tadinya milik kita, sekarang milikmu dan milikku, kita pisah, Bapak. Dia anak yang ingin menikmati berkatnya, warisannya saja, tetapi tidak mau menerima bapaknya. Coba kita renungkan, saudara. Jadi saudara tahu, anak itu hanya mau berkatnya saja. Tapi persekutuan hidup dengan bapaknya nggak mau. Maka dia ingin dapat berkat, kemudian dia ingin menikmati menurut cara hidupnya, maka dia pergi jauh meninggalkan bapaknya. Saudara tahu ceritanya bagaimana? Tetapi inilah yang terjadi, orang yang tanpa sadar menolak Tuhan. Saudaraku sekalian, banyak anak Tuhan yang hanya juga ingin menikmati berkat Tuhan tanpa menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Kita harus berhati-hati
bahwa sekarang ini banyak yang disebutkan orang-orang yang suka dengan apa yang disebut ajaran-ajaran yang berbau kemakmuran. Wajar orang itu ingin makmur, tetapi kalau sudah memakai firman Tuhan untuk membelokkan dengan mengutamakan ajaran-ajaran kemakmuran, di mana ditekankan bahwa setiap anak Tuhan itu ukurannya diberkati, ukurannya beriman adalah orang yang selalu berkatnya berlimpah-limpah, yaitu berkat-berkat jasmania, berkat-berkat duniawi. Ini ajaran yang sangat berbahaya, dan kita ingat seperti anak bungsu itu, orang datang kepada Tuhan hanya menginginkan berkatnya, tidak menginginkan persekutuan yang sejati dengan Bapaknya. Orang-orang demikian tidak akan pernah bisa menyambut Natal dengan tulus. Apalagi kalau Natal kali ini tanpa sesuatu yang ekstravagansa, tanpa sesuatu yang meriah. Mungkin Natal ada di dalam rumah masing-masing. Mereka tidak tersentuh emosinya, tidak karena apa? Hatinya sendiri tidak tersentuh. Banyak orang yang sebenarnya tidak suka kehendak Bapa, meskipun dia itu orang yang beribadah. Yang kedua, orang itu juga hanya menginginkan berkat Tuhan, bukan persekutuan dengan Tuhan, bahkan menjadikan yang katanya kita itu menjadi aku dan engkau. Aku dan Tuhan, aku sendiri, engkau sendiri Tuhan. Setelah aku dapat, aku pakai hakku sendiri, aku menikmati untuk aku sendiri. Saudaraku, oleh karena itu mari jemaat pikirkan, engkau itu ingin menerima Tuhan, mengutamakan persekutuan, perdamaian dengan Tuhan, atau engkau dan saya itu cari Tuhan cuman karena takut sakit, takut miskin, takut mati, takut ini, takut ini. Mana yang Anda pikirkan? Kalau Anda betul-betul ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Natal ini pun Anda akan bersuka cita. Anda diajak kur pun Anda akan mau. Anda diajak membuat acara kecil pun Anda akan mau. Karena apa? Ini sesuatu yang menyukakan hati, di mana secara sederhana kita masih ingin menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya berikan satu kesaksian tentang bagian ini. Saya punya seorang teman. Dia adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil di dalam tour and travel. Dan dia juga tinggal di kota atau pulau yang begitu terkenal dengan turismenya. Suatu hari saya ketemu dia di restoran, dia sedang melayani beberapa orang, kemudian saya ketemu dengan orang, selesai itu kita ngobrol. Dia langsung berbicara, tapi mungkin sesumbar ya. Pak Kris, ikut Tuhan itu harus diberkati. Gua nggak akan ikut Tuhan kalau gua itu miskin. Gua nggak mau. Gua mau kaya, gua mau diberkati Tuhan. Karena apa? Kalau saya diberkati, saya bisa melayani orang. Kalau enggak, bagaimana? Dia bilang gitu. Saya senyum aja. Ya, puji Tuhan kalau you diberkati. Layani Tuhan dengan berkat-Mu. Ya, kita ngobrol karena kita teman, kita berpisah. Datanglah pandemi ini. Tempat-tempat di mana turisme itu menjadi pegangan hidup atau sumber kehidupan orang-orang, tiba-tiba semuanya begini. Saya tidak mendengar kabar dia lagi, bagaimana belum mendengar kabarnya dia. Karena semuanya, boleh dikata yang namanya turisme itu, semuanya babak belur. Apakah dia akan marah dengan Tuhan? Saya nggak tahu. Tetapi berbahayanya kalau kita ikut Tuhan seperti si bungsu itu, hanya ingin berkat-Nya supaya kita bisa menikmati sesuai kehendak kita, dan kita jauh persekutuan, bahkan kita menjauh persekutuan dengan Bapa. Orang yang demikian tidak akan juga menyambut Natal, karena dia termasuk orang yang menolak Dia. Kemudian bagaimana saudara? Apa yang terjadi juga dalam Lukas 15 itu? Itu juga ada orang yang disebut anak yang sulung. Ya, anak yang sulung. Anak yang sulung ini juga adalah orang-orang yang tidak suka dengan bapaknya. Anak yang sulung ini juga tidak suka dengan
bapaknya, hidup bersama bapaknya. Ayat 28 apa yang terjadi dalam Lukas 15 Anda lihat ketika anak adiknya yang bungsu itu pulang dalam keadaan compang-camping dan diterima kembali oleh ayahnya dengan penuh sukacita. Maka ayat 28 ketika dia bertanya kepada bujangnya, mengapa di rumah itu ramai? Maka dikatakan bahwa adikmu pulang dan ayahmu memestakan dia. Maka ayat 28 mengatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Dia tidak mau lagi bersama dengan bapaknya. Dia marah dan dia tidak mau masuk ke rumah berpesta dengan bapaknya yang mengajak dia bergembira karena adiknya sudah kembali pulang. Saudaraku sekalian, sikap kita pun bisa menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya tidak suka dengan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Seringkali kita marah, kita benci dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau orang-orang yang memusuhi Tuhan, kita lebih benci sekali. Padahal Tuhan itu penuh dengan anugerah, dan kita tidak pernah ingin mendoakan mereka untuk bertobat. Kita menjadi orang-orang yang sebenarnya iri hati. Salah satu ciri khas anak Tuhan yang tidak hidup dalam kehendak Bapa adalah kalau dia itu seringkali hidup penuh dengan iri hati dan terus menghakimi saudaranya. Penuh iri hati dan selalu menghakimi saudaranya. Seringkali justru anak-anak Tuhan yang demikian itu mengorbankan pelayanan gerejanya, mengorbankan segala sesuatu, menjelekkan gerejanya. Karena apa? Ada dengki dan iri hati kepada sesamanya. Saya pernah 14 tahun melayani satu gereja yang pecah. Dan itu ternyata saudara pada saat-saat awal pecah itu, gereja yang memecahkan diri itu betul-betul dari pimpinan tertinggi sampai pengurusnya merusak gereja yang lama. Diambilin file komputernya, diambilin semua itu diambil supaya gereja yang lama itu lumpuh dan tidak bisa melayani. Dan saya masuk ke gereja yang besar itu yang sedang dilumpuhkan. 14 tahun merintis bersama-sama untuk bangkit kembali. Gereja itu hancur bukan oleh orang luar, tapi kepada orang-orang yang memiliki hati seperti si anak sulung ini, yang tidak suka bersama dengan Bapa yang mengasihi orang-orang sesamanya. Saudara, kita menolak Tuhan karena seperti sikap si bungsu dan si sulung ini yang tidak suka dengan kehendak bapaknya. Nah, bagaimana kemudian kita menolak Tuhan juga di dalam Lukas 15 ini? Ada satu lagi keadaan. Dalam Lukas 15 ini kita lihat bahwa menolak Tuhan itu bukan berarti harus pergi menjauh dari Dia. Si sulung itu yang menolak Tuhan itu juga tidak pergi. Tetapi apa terjadi saudara? Hubungannya dengan bapaknya itu adalah hubungan, bukan hubungan kita. Kalau adiknya itu lari dari dia mengatakan aku, engkau. Si anak kakaknya ini juga tidak mengakui hubungan yang kita, tidak menerima sepenuhnya keberadaan bapaknya di dalam rumah bersama dengan dia. Karena dia tidak suka. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Si sulung ini adalah orang yang walaupun ada di dalam rumah, walaupun ada menikmati semua yang ada di dalam rumah, dia tidak kabur, tapi dia tidak suka. Karena apa? Dia juga merasa tertekan. Jadi hubungan dengan bapaknya itu adalah bukan antara ayah dan anak yang mengasihi, tetapi antara tuan dan budak. Tuan dan budak. Dan anaknya itu adalah orang-orang yang kemudian mengutamakan transaksi dengan bapaknya. Nggak apa-apa deh, gua ini jadi budakmu nggak apa-apa. Yang penting aku nanti dapat upah. Nah ini yang dikatakan dia di dalam ayat yang ke-29 Lukas 15.
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku sekalian, ada banyak orang yang sebenarnya hubungannya dengan Tuhan itu bukan hubungan dengan Bapa dan anak. Tidak bisa menerima Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi. Karena apa? Dia tidak suka juga dengan Bapaknya. Oleh karena itu, perintah-perintah Tuhan itu hanya dia lakukan demi kewajiban. Ingat dengar ini, perintah-perintah Tuhan itu dia hanya terima sebagai sebuah kewajiban. Tidak ada sukacita ketika melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Si sulung ini melakukan segala sesuatu, sebenarnya dia sedang menunggu. Aku ini sudah kerja, satu saat aku akan mendapatkan hakku dan aku akan ambil. Maka itu dia benci dengan adiknya karena adiknya sudah mengambil haknya. Ketika adiknya pulang, adiknya kembali mendapatkan hak sebagai seorang anak. Dia merasa dirugikan karena untuk mendapatkan itu dia mengatakan dia harus bekerja keras dan mendapat perintah bapaknya yang dia tidak sukai. Saudaraku sekalian, seringkali ketika kita menjadi orang-orang Kristen, relasi kita dengan Tuhan itu serelasi seperti kita itu ada di dalam agama. Ya, Tuhan yang tidak kita kenal dan kita itu hanya mentaati perintah-perintahnya. Tuhan yang tidak kita kenal, kita ini hanya mentaati perintah-perintahnya. Akibatnya apa? Kita cuman beribadah. Kita cuman hidup melakukan perintah Tuhan hanya untuk mendapatkan upahnya. Ya, upah masuk surga, upah selamat, upah apa, itu yang kita cari. Kita tidak pernah bisa mengenal dia karena memang kita tidak mau bersekutu dengan dia. Oleh karena itu banyak sekali anak-anak Tuhan juga ikut Tuhan sebenarnya penuh dengan tekanan. Karena apa? Kalau tidak ikut Tuhan, nanti Tuhan marah. Kalau ini, nanti Tuhan marah, ya. Oleh karena itu, seringkali anak Tuhan nggak punya keinginan persekutuan dengan Tuhan. Nggak kepingin untuk merenungkan firman Tuhan. Nggak ingin berdoa untuk menyatakan apa yang dia kehendaki atau menanyakan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap perkara atau hal yang akan dia lakukan. Karena apa? Karena dia merasa relasi itu tidak menyenangkan. Kalau bisa aku lakukan sendiri dengan kekuatanku, maka aku nggak perlu berdoa. Aku tidak perlu berserah kepada dia. Karena kalau aku sudah bisa, aku bisa melakukan sendiri. Maka banyak anak-anak Tuhan yang ketika hidupnya mulai sukses, dia tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Dia hanya mencari Tuhan pada saat hidupnya mulai terpuruk. Karena kita hanya mencari upah daripada gantinya kutuk. Upah gantinya kutuk. Nah, saudaraku sekalian, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Tuhan mau supaya kita ini bisa menyambut dia. Kita ini tidak menolak dia. Kita ini harus sadar, saudara. Setelah Anda dan saya ikut Tuhan, dihadapkan dengan pandemi ini di mana Natal itu tidak ada sesuatu yang dikatakan mungkin istimewa. Apakah kita tergerak untuk merayakan Natal? Bahkan kita tergerak untuk juga membuat acara Natal dengan sederhana ini. Kita ikut berkontribusi. Karena seringkali tanpa sadar, kita pun adalah orang-orang menolak dia. Pandemi ini hikmatnya mengajar kita, apakah kita ini adalah orang-orang yang ingin menyambut dia. Tadi dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 1, bahwa barang siapa yang percaya kepada dia, maka mereka dijadikan menjadi anak.
yaitu orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, bukan karena keturunan, bukan karena keinginan seorang laki-laki sehingga menjadikan seorang anak keturunan daging, bukan. Jangan sampai kita itu hanya lahir sebagai Kristen kedagingan karena keturunan, tetapi kita yang percaya dan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan oleh Roh menjadi anak-anak Allah. Dan orang yang lahir baru adalah orang yang bisa bersukacita. Orang yang lahir baru adalah orang yang bisa menikmati Tuhan. Orang yang lahir baru adalah orang yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Orang yang lahir baru adalah orang-orang yang bisa menikmati perintah Tuhan, melakukannya bukan sebagai seorang hamba atau seorang budak kepada tuannya. Apa yang Tuhan ingini menjadi keinginan kita juga. Ya, karena apa? Kita dilahirkan oleh Roh. Karena kita percaya kepada Dia. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 15 juga bagus sekali, bahwa Bapa itu kembali ingin menyatakan kita dengan Dia sebagai kita, bukan Bapa dan anak, tapi satu. Ayat 31 ayat Lukas 15 ya, dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak ingin terjadi kebersamaan. Maka itu moto dari kedamaian ini adalah kedamaian family. Kita ingin kita itu bersekutu bersama-sama. Kita mengakhiri tahun ini juga harus berintrospeksi. Apakah kita itu ingin untuk bersekutu bersama? Jangan sampai kita itu ada satu dua hal mudah tersinggung dan sebagainya sehingga kita tidak bisa menjadi kita. Kita hanya sekumpulan orang yang terpaksa ada di dalam GBI Kedamaian. Karena memang Allah menginginkan relasi dengan umatnya itu bukan hanya Tuhan dengan umatnya, bukan Tuhan dengan anaknya, bukan Tuhan dengan hambanya, tetapi sesuatu yang disebut kita, ya, kita. Sehingga kalau namanya kita itu, kita boleh melakukan kehendaknya dengan sukacita. Kehendak Tuhan menjadi keinginan kita. Keinginan yang timbul dalam hidup kita pun adalah sebenarnya kehendak Tuhan. Maka itu kan dalam relasi kita dan kasih itu Tuhan pernah ngomong, mintalah. Maka Bapa akan memberi, atau aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberi. Karena apa? Ketika kita itu meminta dalam sebuah relasi kita, yang kita minta, itu adalah sesuatu yang memang Tuhan inginkan. Ya, saudara juga bisa lihat coba, apa yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Luar biasa. Nanti saudara buka di rumah Mazmur 119. Itu semuanya berisi banyak hal tentang titah-titahmu itu menyegarkan aku. Aku suka akan Tauratmu, akan firmanmu. Jadi semua hal yang dikatakan tentang perintah Tuhan, itu Daud sukai. Karena apa? Relasinya dengan Tuhan, dengan Allahnya itu demikian dekat. Bukan dua orang yang berhubungan, tapi satu, menjadi satu kesatuan. Natal ini membuat kita sadar ketika Tuhan datang ke dunia, Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya Dia menjadi bagian dari kita dan Dia kemudian mati untuk kita supaya kita semuanya ini adalah orang-orang yang diterima menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Pada hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus sebagai pembukaan dari awal bulan Desember. Ketika Anda menerima perjamuan kudus itu, sadarkah usaha Allah untuk datang ke dunia itu menjadikan kita orang berdosa menjadi bagian dari umatnya melalui penebusan yang dilakukan oleh firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita
dan Dia menebus kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, syukuri betapa hebatnya Tuhan itu berkarya. Kita ini menjadi umat-Nya bukan sekedar umat, tapi menjadi bagian yang Allah katakan kita itu. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Silakan para kepala keluarga menyiapkan anggur ataupun roti, dan nanti kita akan berdoa bersama. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, saatnya kita masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, karena itu mari kita persiapkan roti dan anggur yang tersedia di depan saudara, dan mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kami memeriksa setiap hati kami ketika kami menghadapi perayaan Natal ini. Apakah kami ini masih menerima Engkau dengan sukacita untuk menjadi bersekutu dengan Tuhan oleh karena korban Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus setiap orang yang berdosa yang percaya, sehingga kami dijadikan anak-anak Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, pada penutup ibadah ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini Tuhan kembali mengingatkan kami akan komitmen Tuhan kepada kami dan komitmen kami untuk hidup dalam persekutuan dengan Engkau dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Ampuni dosa-dosa kami kalau kami sering tidak menginginkan Tuhan, tetapi kami hanya menginginkan berkat penyertaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Engkau ingin menjadi bagian dalam hidup kami, dan Engkau menjadi manusia untuk menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengampuni seluruh dosa kami, dan kami mau menerima perjamuan kudus ini. Kuduskan roti dan anggur yang sudah kami persiapkan dalam bentuk apapun juga. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh menjadi merasakan kesatuan dengan Tuhan dan kami diteguhkan. Kami menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus yang tubuhnya terpecah-pecah dan darahnya sudah dicurahkan bagi kami semua. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri dan kita mengangkat roti ini di atas kepala kita sebagai penghormatan kepada Tuhan, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti ini menjadi satu tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dibagikan bagi kita? Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita ambil cawan dan kita angkat untuk menghormati pengorbanan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara, bukankah
anggur dalam cawan ini merupakan pertanda persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Ambil waktu sejenak, ucapkan syukur atas karya Tuhan bagi hidup saudara. Dengan tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami terima kasih Engkau sudah meneguhkan kami setiap kali kami makan dan minum anggur ini. Kami diingatkan betapa Engkau sudah berkarya bagi kami. Karya yang mustahil dilakukan oleh apapun juga selain daripada Engkau, yaitu Allah yang firman-Nya menjadi manusia untuk menebus kami, sehingga kami ini ditebus dari hidup kami yang binasa untuk menerima hidup yang kekal, dan kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah pada menjelang Natal ini, setiap pribadi anak-anak-Mu diingatkan bahwa kami menerima Yesus Kristus yang datang ke dunia di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami bersukacita untuk bersekutu dengan Engkau, di mana kehendak-Mu boleh menjadi kehendak kami. Firman-Mu menjadi sesuatu yang menyukakan hati kami, dan perintah-perintah-Mu dengan sukacita kami taati Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang ingin terus bersekutu dengan Tuhan, sampai kami masuk ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah dan mengambil juga persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga mereka, kepala rumah tangga, suami istri, anak-anak, pekerjaan mereka, sekolah anak-anak, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan memelihara mereka. Setiap rumah tangga, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menghindarkan setiap anak-anak-Mu dari segala macam mara bahaya. Kami berdoa supaya anak-anak-Mu juga terhindar dari bahaya COVID, dimanapun mereka berada. Bapa di surga, Engkau memberkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan juga tim online GBI Kedamaian yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa juga bagi Ibu Gembala dan keluarganya, juga senantiasa berada di dalam naungan kasih kemurahan dari Bapa di surga. Kami juga bersama mau berdoa Bapa, bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik di setiap rumah mereka. Kami berdoa bagi Pak Irwan, kami berdoa untuk Mama dari Ibu Lihung, kami berdoa untuk Ibu Wahyudi, dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan. Bapa, biarlah Engkau yang memberi penghiburan bagi mereka. Engkau yang akan menyegarkan hati dan pikiran mereka. Engkau yang akan meneguhkan, menguatkan mereka. Bahkan Engkaulah yang akan menjamah segala kelemahan mereka, bahkan Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Bapa, kami juga mendoakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan-persembahan mereka pada hari ini, baik persembahan persepuluhan, seperti yang Kau perintahkan kepada setiap anak-Mu, maupun persembahan-persembahan syukur. Tuhan, terimalah persembahan-persembahan itu. Biarlah Engkau mengubah uang itu menjadi satu berkat yang hidup di dalam pelayanan dari GBI Kedamaian. Dan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu sesuai dengan janji-Mu.
Kami juga bersepakat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menghindarkan bangsa negara ini dari pandemi COVID agar segera berakhir. Tetapi kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi bangsa dan negara ini, Engkau menghindarkan dari perpecahan-perpecahan, dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang mengumbar kebencian dan hawa nafsunya, yang ingin mendatangkan angkara murka bagi bangsa ini. Tuhan, biarlah Engkau melindungi bangsa ini dari yang jahat. Memberkati ya Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, dan juga staf menteri dan seluruh jajarannya, pejabat di daerah, dan juga TNI dan Polri. Teguhkan mereka Tuhan untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan kekuatan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan berpisah untuk kembali ke dalam setiap kegiatan kami di rumah kami masing-masing. Dan kami memohon berkat penyertaan-Mu. Saudara, buka sekali lagi hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kegiatan di dalam setiap rumah tanggamu dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Cinta kasih yang diberikan di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.